Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh terkemuka di Indonesia, terutama dalam masalah dakwah Islam ya. Nah, kita ini dulu. Oke, nah kita akan membahas tentang Wali Songo. Nah, dalam Wali Songo ini kita akan membahas apa ya? Kita lihat aja di layar set. Oke, nah ini dia tokoh yang akan kita bahas, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Nah, pada pembahasan kali ini tujuan yang pertama adalah kita ingin mengetahui profil atau biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan peran beliau dalam syiarkan Islam. Yang kedua, kita ingin mengetahui nilai positif yang diajarkan oleh Maulana Malik Ibrahim pada saat dakwah Islam di Nusantara. Dan yang ketiga, setelah mengetahui nilai-nilai positif, semoga kita bisa mengamalkan nilai positif yang diajarkan oleh Maulana Malik Ibrahim. Oke, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Yang akan kita bahas pada Maulana Malik Ibrahim ini ada beberapa poin. Yang pertama biografinya, dan yang kedua adalah perannya. Nanti peran terbagi menjadi 3 bagian. Nah, oke, yang pertama, Maulana Malik Ibrahim dikenal juga dengan sebutan Sunan Gresik, atau ada sebagian orang yang menyebutnya kakek bantal. Beliau lahir awal abad ke-10 di Samarkandi, Kasan, Persia, Asia Tengah. Sedangkan ayahnya bernama Maulana Jumadil Kubro atau Syekh Kubro. Syekh Kubro ini keturunan ke-10 dari Husain atau cucu Nabi Muhammad. Sedangkan Sunan Gresik sendiri keturunan ke-22. Nah, Sunan Gresik ini Wali Songo yang pertama atau wali yang paling tertua. Beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Ada yang pernah ziarah ke makam beliau? Nah, beliau ini pertama kali datang ke Indonesia, yaitu ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, Desa Sembalo, Gresik, pada tahun 1371 Masehi atau abad ke-14. Nah, beliau datang ke Jawa Timur ini bersama saudaranya, yaitu Maulana Mahfur dan Syahid Yusuf Mahrobi, beserta 40 pengiring. Nah, di Desa Sembalo itu juga lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun yang merupakan ponakan Sunan Gresik sendiri. Nah, itu ya awal mula Sunan Gresik masuk ke Indonesia. Nah, sedangkan peran dari Sunan Gresik setelah masuk ke Indonesia yaitu mengembangkan Islam melalui jalur dagang, tentunya dengan berdakwah sambil berdagang. Karena ingin berdakwah sambil berdagang, beliau pun tinggal di Desa Rumo dan beliau membuka toko sembako dan menjual sembako dengan harga yang murah. Selain itu, beliau pun belajar bahasa daerah dan dengan cepat beliau bisa mempelajarinya untuk berkomunikasi dakwah terutama. Selanjutnya, beliau pun sering hadir pada upacara perkawinan dan kegiatan-kegiatan lain, dan beliau juga sering diangkat sebagai juru damai dalam perdebatan tertentu. Nah, selain itu, Sunan Gresik juga tidak menentang secara tajam kepercayaan masyarakat asli pada saat itu, dan beliau memunculkan dan menyampaikan kebaikan dan keindahan Islam. Setelah terasa cukup berdakwah di Desa Sembalo, akhirnya Sunan pun melanjutkan dakwahnya ke kota Gresik. Nah, di kota Gresik ini yaitu Sunan Gresik berhadapan dengan sebuah kerajaan. Ada yang tahu kerajaan di sana? Apa kerajaannya? Ya, betul sekali. Kerajaan di sana adalah Kerajaan Majapahit. Selanjutnya Sunan Gresik pun berdakwah di kota Gresik itu atau di wilayah kerajaan. Nah, pada saat itu rajanya bernama Brawijaya. Lalu raja ini menerima dan menyambut baik kedatangan Sunan Gresik karena ada hubungan dagang, walaupun keluarga kerajaan belum menerima Islam. Dengan kemampuan Sunan Gresik ini, Sunan Gresik diangkat menjadi Syah Bandar dan boleh mensyiarkan Islam di kota Gresik. Dan dengan santun dan bijaksananya Sunan, beliau pun diangkat menjadi penasihat raja dan guru bagi para pangeran. Selanjutnya Sunan Gresik pun diberi hadiah sebidang tanah di pinggir kota Gresik
yang sekarang dikenal dengan Desa Gapura. Dan pada saat itu dakwah Sunan Gresik mundur karena hanya bergelut dengan keluarga kerajaan. Lalu akhirnya Sunan pun berdakwah di berbagai kalangan, tidak hanya keluarga kerajaan saja, tapi masyarakat sekitar. Lalu dengan antusias masyarakat kota Gresik, akhirnya Sunan pun mendirikan masjid dan pesantren. Masjid yang dibangun Sunan Gresik adalah Masjid Pesucian atau yang sekarang dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim, yang bertempat di Lehran, Kecamatan Manyar, pesisir utara Gresik. Dan Sunan pun mendirikan pesantren yang menjadi lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Di sana Sunan mengajarkan tentang agama. Selain itu, beliau pun mengajarkan tentang irigasi sawah dan tambak untuk memajukan perekonomian masyarakat kota Gresik di sana. Alhamdulillah kita telah melihat materi tentang Maulana Malik Ibrahim. Semoga nilai-nilai positif yang ada di dalamnya bisa kita amalkan. Nilai-nilai positif yang ada di dalamnya yaitu yang pertama, selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan, terutama dalam mensyiarkan agama Islam. Dan yang kedua, selalu berinovatif dalam mensyiarkan agama Islam, dan terutama menyiarkan kepada penduduk Gresik. Nah, semoga nilai-nilai positif tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya Cukup Kesian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.